Siap vaksinasi. Guru sehat pendidikan kuat. Oke. Saya sudah divaksin. Vaksinasi oke, sehat. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Dua orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Emang sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakuin? Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata, yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi yang mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan. Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit, buanglah tisu ke tempat sampah tiap habis batuk atau bersin, cuci tangan setelahnya, lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya. Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Ikutin terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber terpercaya.
untuk vaksinasi ini kita dari Puskesmas menindaklanjuti dari kebijakan Menteri Kesehatan bahwa untuk warga negara Indonesia di masa pandemi COVID ini salah satunya adalah selain 3M adalah imunisasi, biar masyarakat ini imunisasi sebenarnya membentuk antibodi dari tubuh kita semua agar nanti kita bisa kebal dari COVID ini. Ini program dari pemerintah. Ini vaksinnya yang kita gunakan adalah vaksin seperti yang beredar dari pemerintah, vaksin Sinovac yang baru kita gunakan untuk program ke masyarakat ini. Ada kriterianya nggak Pak untuk yang boleh divaksin atau yang untuk kriteria awal kita seperti di awal yang periode pertama kemarin adalah usia 19 sampai kurang lebih sampai 59, tapi untuk kali ini sampai lansia sudah bisa. Dewasa untuk lansia. Kemudian yang kita laksanakan sekarang ini adalah untuk lansia dan untuk pelayan publik, ya, diprioritaskan untuk lansia, sehingga ini sementara ini untuk pelayan publik dalam arti adalah selain dari TNI, Polri, kemudian dari ASN, kemudian guru, kemudian yang lansia adalah dari PWRI, pensiunan, kemudian juga jemaah haji yang lansia. Untuk prosedurnya Bapak boleh tahu Pak? Untuk prosedur sebetulnya simpel aja, karena keterbatasan vaksin. Yang pertama sebetulnya semua warga negara itu bisa, saya memenuhi kriteria. Kemudian karena jumlah vaksin yang terbatas, sementara ini yang kita laksanakan adalah untuk kali ini adalah guru, selanjutnya nanti lansia. Untuk ke depan kita juga bisa kemungkinan membentuk pos-pos di desa. Jadi kriterianya kita daftar ke puskes ke sini dari warga, terutama warga Welahan ini, terutama wilayah karena kami wilayah Welahan 1 ya, ke wilayah Puskesmas Welahan 1 dari 8 desa, nanti datang ke Puskesmas, kemudian daftar membawa KTP sebagai identitas, kemudian kita daftar screening, kami ada tim dokter yang ada di sana, kemudian kita masukkan aplikasi, kalau memenuhi syarat nanti kita vaksinasi. Simpel. Untuk masyarakat awam kan masih belum tahu ya Pak, kira-kira efeknya yang akan dirasakan bagi penerima vaksin ini apa Pak? Untuk efek pada teorinya, makanya ini kan ada 30 menit itu kita pantau. Barangkali efek semua suntikan artinya dikhawatirkan selama ini adalah efek, kadang ada efek mualnya, kemudian ada kadang liur, kadang ada muntah, itu efek kipi kalau kemungkinan yang kita pantau. Tapi selama ini alhamdulillah kita tidak ada seperti itu. Nama dipedomankan ada, sehingga kita juga menyiapkan tempat tidur, kita menyiapkan kursi pemantauan 30 menit setelah diimunisasi kita pantau, setelah itu kita dapat sertifikat, nanti boleh pulang. Jadi aman semua ya Pak? Insya Allah aman sesuai petunjuk dari pemerintah. Baik. Untuk vaksin kedua Bapak nanti akan diadakan lagi? Iya, kalau vaksinasi ini adalah 2 periode. Pada teori itu yang usia kurang dari 60 itu yang kita 50 ke bawah, 50 itu sekitar sampai 60 lah ya, 60 ke bawah itu 50-an itu 14 hari, tapi sekitar kalau 60 ke atas lansia itu 28 hari. Baik. Jadi nanti kembalinya 14 hari, minimal 14 hari, 14 bisa lebih, jadi 14 hari, 15 hari itu bisa, tapi kalau kurang dari 14 hari nggak boleh. Oh begitu ya Pak ya. Jadi nanti untuk vaksin kedua langsung ke sini lagi begitu? Nanti ada informasi dari petugas kami, karena vaksinasi ini adalah nanti kita jadwalkan, jangan sampai datangnya nanti bareng-bareng semua, sehingga kita jadwalkan. Kan namanya kadang-kadang ada yang hari ini tidak bisa, besok nanti konfirmasi dulu yang bisa berapa, yang tidak bisa berapa, sehingga kita jadwalkan, karena vaksinnya satu adalah untuk 10, jadi satu vaksin dosisnya untuk 10, sehingga jangan sampai nanti ada contohnya 12, 13 itu tidak bisa, langsung 20 atau 30 atau 40, sehingga kami buka satu vial itu untuk 10 orang biar efektif. Oh, jadi ada aturannya ya Pak? Iya. Terima
Terima kasih banyak Iya. Bapak atas pelayanannya. Iya, iya. Terima kasih banyak. Iya, salam untuk teman-teman ya. Untuk Baik. masyarakat juga vaksin insya Allah aman, Baik. melindungi kita. Tapi jangan lupa tetap 3M. Terima kasih banyak Iya, Pak. iya. Nikah tau belum? Sampun Bu. Oh sampun kalau disuntik ku apa? Itu Bu, gua boten ate disontek Bu. Nyontek malah. Kan izin ya. Iya lho, rasanya. Ora apa biasa jarum lah. Baik nomor angsal sih Bu. Jadi dari Solid Club G, ini perwakilan Solid Club. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat ngopi Ica. Sekali ki. Aduh, 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 aduh. Dah. Aduh, 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 aduh. Ekspresinya ku ekspresi. Aduh, 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 aduh. Oh, enggak tak Masya Allah, Alhamdulillah. Sampun Bu. Ora kerasa. Kerasa. Bu Desti, Bagaimana perasaannya Bu setelah divaksin? awalnya deg-degan, tapi setelah tadi masuk ruang vaksinasi tidak deg-degan. Sakit nggak Bu? Tidak. Yang penting kitanya nggak tegang gitu ya. Kira-kira Ibu nanti siap untuk divaksin kedua kalinya? Siap, tentunya siap. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih. sama-sama.